Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Patusyurur, NIM 18021020424. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang problematika pendidikan multikultural di Indonesia. Saya Limanakku Radinawati, NIM 1802204024. Perkenalkan, nama saya Rizka Hidayati, NIM 180210204253253. Selanjutnya, saya Siva Lalitul Komariah dengan NIM 18021020427. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrianti Valentin, NIM 18021020422. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika kemasyarakatan pendidikan multikultural di Indonesia, di mana problematika kemasyarakatan pendidikan multikultural di Indonesia itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu keragaman identitas budaya daerah. Budaya di Indonesia itu beragam, yang membuktikan bahwa negara Indonesia adalah negara yang kaya, yang terdiri atas suku, ras, agama, adat istiadat, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, dengan keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia ini bisa menyebabkan atau menimbulkan konflik yang terjadi di Indonesia, seperti contohnya yaitu konflik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Konflik yang terjadi ini dilatar belakangi oleh perbedaan agama yang dianut oleh masyarakat di Poso. Oleh sebab itu, pendidikan multikultural sangat penting bagi masyarakat, di mana untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Jadi, pemerintah pusat itu tidak lagi mengatur urusan kebudayaan yang ada di daerahnya. Jadi, daerah sendiri yang mengatur, mengelola, dan melestarikan sendiri kebudayaan yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Dengan adanya pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah ini bisa menimbulkan beberapa konflik atau permasalahan yang terjadi, seperti munculnya wacana bahwa yang menjadi kepala daerah haruslah putra daerah itu sendiri, serta juga bisa mengabaikan peran dari pemerintah dan juga kebijakan nasional. Yang ketiga yaitu kurang kokohnya rasa nasionalisme. Nasionalisme adalah salah satu sikap yang mencerminkan cinta tanah air dan tidak membedakan budaya yang dimiliki antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Nah, akibat dari kurang kokohnya rasa nasionalisme yang ada dalam masyarakat itu bisa menyebabkan konflik yang terjadi antar masyarakat, di mana mereka kurangnya rasa kesatuan dan persatuan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Yang keempat yaitu fanatisme sempit. Fanatisme adalah perilaku seseorang yang menunjukkan sesuatu yang mereka sukai secara berlebihan. Sikap seperti inilah yang menunjukkan bahwa mereka menganggap budaya yang mereka anut itu adalah budaya yang paling baik dibandingkan dengan budaya yang lain. Sikap seperti inilah yang bisa menimbulkan perpecahan yang terjadi antar masyarakat. Yang kelima yaitu konflik kesatuan dan multikultural. Kesatuan nasional dan multikultural saling bertarikan, di mana pada sisi kesatuan nasional ingin mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi pada stabilitas nasional. Namun pada pelaksanaannya, stabilitas nasional seringkali dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu. Contoh konflik kesatuan nasional yaitu gerakan Aceh Merdeka. Sedangkan pada sisi multikultural juga sempat terjadi konflik, yaitu adanya keinginan memisahkan diri dari Indonesia dengan alasan pembenaran budaya berbeda. Contoh konflik multikultural yaitu gerakan organisasi Papua Merdeka. Yang keenam yaitu kesejahteraan ekonomi yang tidak merata. Faktor ekonomi yang tidak merata dapat memicu terjadinya peristiwa yang bernuansa konflik budaya. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya pemerataan ekonomi sehingga kesejahteraan rakyat berbeda-beda. Masyarakat yang mengalami himpitan ekonomi akan mudah terintimidasi untuk melakukan tindakan anarkis. Contohnya yaitu perusakan mobil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab karena dipicu faktor kecemburuan sosial. Yang ketujuh yaitu peran media massa yang belum cerdas. Saat ini, media massa seringkali memberitakan kasus-kasus yang melibatkan oknum pejabat, seperti kasus perselingkuhan. Hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi seseorang dalam menyerap nilai negatif yang bertentangan dengan nilai budaya. Pada saat ini, media massa berperan sangat penting dalam menyampaikan suatu informasi. Oleh karena itu, dalam menyampaikan suatu berita, hendaknya menggunakan bahan atau bacaan yang mendidik agar nantinya berita tersebut dapat menjadi tuntunan yang baik bagi masyarakat. Selanjutnya, saya Siva akan membahas mengenai problema penyakit budaya yang ada di Indonesia. Nah, seperti kita tahu, negara Indonesia memiliki banyak perbedaan, entah itu
secara budaya, agama, etnis, ras, dan juga sebagainya. Tentunya dengan banyaknya perbedaan tersebut tidak menampik akan ada suatu konflik. Konflik tersebut seperti yang kita tahu selama ini menjurus kepada suatu perpecahan yang seharusnya kita itu bisa mengelola dengan bijak suatu konflik tersebut agar bisa hidup berdampingan antara etnis yang satu dengan etnis yang lain maupun budaya satu dengan budaya yang lain. Tentunya dengan konflik tersebut kita itu harus memiliki toleran terhadap satu budaya dan juga budaya yang lain. Oleh karenanya kita butuh resolusi untuk suatu konflik tersebut. Nah, sebelum kita mencari resolusi tersebut, alangkah lebih baik kalau kita mengenal bermacam-macam penyakit budaya yang ada di Indonesia. Macam-macamnya di sini ada stereotype, ada prasangka, ada diskriminasi, ada rasisme, dan juga ada yang lain. Yang pertama, kita akan bahas mengenai prasangka. Nah, prasangka merupakan bentuk suatu sikap negatif terhadap anggota kelompok ataupun kelompok tanpa didasari oleh alasan yang benar. Nah, prasangka di sini merupakan suatu bentuk dalam pikiran yang mengandung pengetahuan, sikap, dan juga keyakinan tanpa adanya tindakan. Nah, penyebab dari prasangka sendiri yaitu ada 3. Yang pertama yaitu mengenai stereotype atas etnik, yang kedua yaitu generalisasi yang keliru mengenai suatu kelompok, yang terakhir yaitu adanya perbedaan latar belakang kebudayaan ya antara ras mereka dan juga ras kami. Nah, yang kedua yaitu mengenai stereotype. Nah, stereotype ini erat kaitannya dengan prasangka, di mana stereotype merupakan prasangka terhadap suatu etnis atau ras tertentu. Nah, prasangka di stereotype di sini merupakan suatu bentuk prasangka terhadap etnis atau ras. Stereotype pada dasarnya terbentuk akibat adanya penjelasan yang kurang lengkap dan juga subjektif. Nah, untuk membedakan antara stereotype dan prasangka ada 3 karakteristik pokok yang membedakan antara prasangka dan stereotype. Yang pertama yaitu stereotype adalah bentuk generalisasi suatu kelompok terhadap individu dalam kelompok tertentu. Yang kedua yaitu stereotype didasarkan pada hasil penafsiran kita terhadap latar belakang dan juga cara pandang budaya kita. Stereotype juga dapat kita peroleh dari komunikasi kita terhadap kelompok lain, tapi bukan dari sumbernya secara langsung, sehingga kemungkinan penafsiran kita atau interpretasi kita mengenai stereotype tersebut salah ataupun tanpa dasar fakta. Nah, yang ketiga yaitu stereotype seringkali diasosiasikan dengan karakteristik yang dapat diidentifikasi. Nah, stereotype di sini dapat menyebabkan seseorang tidak dapat membedakan antara karakteristik individu dalam kelompok dengan kelompok tersebut. Contohnya seperti etnis Tionghoa yang dianggap memiliki karakteristik yang pelit, hemat, tidak mau jadi pegawai, dan lain sebagainya. Stereotip yang terpelihara ataupun yang membudaya akan menyebabkan atau menimbulkan suatu prasangka prejudice dan juga diskriminasi. Nah, agar mencegah adanya stereotip ini, maka diperlukan adanya pemberian informasi yang benar mengenai berbagai hal, entah itu informasi mengenai agama, budaya, etnis, dan sebagainya. Nah, yang ketiga mengenai problema penyakit budaya yang ada di Indonesia yaitu etnosentrisme. Etnosentrisme adalah suatu sikap di mana dia merasa bahwasanya rasnya lebih tinggi daripada ras kelompok tertentu. Nah, etnosentrisme di sini dibagi menjadi 2, yaitu etnosentrisme fleksibel dan juga etnosentrisme infleksibel. Nah, etnosentrisme fleksibel yaitu seseorang yang memiliki tipe etnosentrisme fleksibel ini, mereka dapat belajar bagaimana persepsi dan cara-cara menempatkan etnosentrisme secara tepat, dan juga berdasarkan cara pandang budaya mereka akan bereaksi terhadap suatu realitas. Nah, yang kedua yaitu ada etnosentrisme infleksibel, di mana ciri dari tipe ini yaitu suatu ketidakmampuan seseorang untuk memahami orang lain berdasarkan atas latar belakang budaya yang mereka miliki, atau ketidakmampuan mereka untuk keluar dari perspektif yang dimiliki. Nah, yang selanjutnya ada dampak positif dan juga negatif dari etnosentrisme. Yang pertama yaitu mengenai dampak positif. Dampak positif dari etnosentrisme yaitu solidaritas yang kuat di antara kelompok tersebut. Sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu berupa dapat menimbulkan konflik yang menjurus kepada sara karena
mereka menganggap bahwasannya ras mereka jauh lebih tinggi dibanding dengan ras kelompok lain. Rasisme adalah pandangan terhadap paham yang dianut oleh masyarakat yang menolak atau tidak suka terhadap suatu golongan masyarakat tertentu. Nah, di sini masyarakatnya dibedakan berdasarkan ras dan derajat. Rasisme ini memicu faktor mendorong diskriminasi sosial, kekerasan rasial, bahkan genosida. Selanjutnya, 3 karakter yang membedakan ras menurut Liliwery tahun 2005. Yang pertama, dilihat dari keadaan anatominya seperti warna kulit, tekstur rambut, bentuk tubuh, dan bentuk muka. Yang kedua, dilihat dari perspektif fisiologisnya seperti penyakit bawaan dari lahir. Yang terakhir, dilihat dari komposisi darah di dalam tubuhnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang contoh rasisme yang biasanya terjadi di Indonesia. Yang pertama, yaitu biasanya terjadi pada mahasiswa Papua yang berada di Pulau Jawa. Biasanya mahasiswa Papua yang berada di Pulau Jawa diejek karena warna kulitnya yang hitam. Yang kedua, warga Cina yang ada di Indonesia dianggap sebagai penjajah dan biasa diejek dengan mata sipit. Yang terakhir, biasanya terjadi di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah, yaitu anak-anak yang mempunyai postur tubuh yang lebih besar maka akan diejek dan dijadikan bahan pembulian. Selanjutnya saya akan membahas tentang diskriminasi, yaitu perlakuan secara berbeda karena keanggotaannya di dalam suatu kelompok etnik tertentu. Nah, kelompok etnik tertentu ini biasanya tentang bahasa, adat istiadat, suku, agama, dan bahkan kebangsaan. Nah, diskriminasi ini merupakan tindakan negatif terhadap orang yang menjadikan objek prasangka seperti rasial, etnik, dan agama. Tindakan diskriminasi ini merupakan tindakan atau perlakuan yang menimbulkan ketidakadilan terhadap individu atau kelompok tertentu karena adanya karakteristik tertentu. Diskriminasi dibagi menjadi 2, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Diskriminasi langsung yaitu terjadi ketika hukum, peraturan, atau kebijakan yang menyebutkan karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, ras yang menghambat kesempatan yang sama. Yang kedua, diskriminasi tidak langsung terjadi ketika peraturan netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang contoh diskriminasi langsung. Di bidang kesehatan yaitu biasanya orang-orang mendahulukan orang-orang yang lebih berkuasa atau orang-orang yang lebih mempunyai harta yang lebih banyak, sehingga orang-orang yang kurang mampu ditelantarkan atau kebutuhannya tidak tercukupi. Yang kedua, di bidang politik, biasanya propaganda politik yang berbentuk kubu-kubu anarkis. Selanjutnya, contoh diskriminasi tidak langsung, yaitu yang pertama, pergolongan antara ras kulit hitam dan ras kulit putih. Yang kedua, pemilihan teman yang satu agama, sehingga teman yang lainnya seperti agama yang berbeda tidak ditemani. Yang ketiga, di dalam dunia kerja terdapat perbedaan pemberian upah gaji kepada karyawan. Selanjutnya, scapegoating, yaitu kambing hitam, merupakan budaya menyalahkan orang lain. Nah, kebiasaan ini biasanya dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu untuk menyalahkan orang lain atas kesalahan atau musibah yang terjadi pada dirinya sendiri. Nah, pihak yang disalahkan ini disebut sebagai scapegoating. Nah, pihak ini merupakan musuh atau pihak yang tidak disukai. Menurut Dale Carnegie mengatakan kalau Anda disalahkan karena sesuatu hal, jangan bertindak defensif. Apabila Anda merasa tidak bersalah, silakan membela diri. Namun apabila Anda melakukan kesalahan, akui dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan problema pendidikan multikultural. Pembelajaran berbasis budaya dapat mendorong terjadinya proses imajinatif, metaforik, berpikir kreatif, dan sadar budaya. Namun dalam penggunaan budaya lokal etnis, dalam pembelajaran berbasis budaya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dimensi dari keberagaman budaya Indonesia dapat menimbulkan masalah dalam proses pembelajaran, terutama dalam kelas yang budaya etnis peserta didiknya sangat beragam. Berikut antara lain masalah yang terjadi. Yang pertama, masalah seleksi dan integrasi isi atau content selection and integration. Mata pelajaran
yaitu sejauh mana guru mampu memilih aspek dan unsur budaya yang relevan dengan visi topik mata pembelajaran. Kedua, sejauh mana guru dapat mengintegrasikan budaya lokal dalam mata pembelajaran yang diajarkan, sehingga pembelajaran lebih bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, masalah proses mengkonstruksi pengetahuan atau yang disebut the knowledge construction process. Aspek budaya manakah yang dapat dipilih sehingga dapat membantu peserta didik untuk memahami konsep kunci secara lebih tepat. Bagaimana guru dapat menggunakan frame of reference dari budaya tertentu dan mengembangkannya dalam perspektif ilmiah. Lalu bagaimana guru tidak biasa dalam mengembangkan perspektif itu. Yang ketiga, masalah mengurangi prasangka atau yang disebut prejudice reduction. Yang dimaksud dengan tersebut bagaimana agar peserta didik yang belum mengenal budaya yang dijadikan media pembelajaran. Bagaimana agar guru dapat mengusahakan kerjasama yang disebut kooperatif dan pengertian bahwa strategi pemakaian budaya tertentu bukan merupakan kompetisi, tetapi sebuah kebersamaan. Yang keempat, masalah kesetaraan pedagogi atau yang disebut equality pedagogi. Masalah ini muncul apabila guru terlalu banyak memakai budaya etnis atau kelompok tertentu dan secara tidak sadar menafikan budaya kelompok lain. Untuk mempersiapkan atau memilih unsur budaya membutuhkan waktu, tenaga, dan referensi dari berbagai sumber dan pustaka, mencari tahu dari tokoh sehingga guru dapat melaksanakan kesetaraan pedagogi tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.